Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang kabel optik bawah laut untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Untuk selanjutnya adalah perkenalkan nama saya Rifki Ataya. Perkenalkan nama saya Heron Raffi. Nah, karena nama saya Ditya Dwi Satria. Oke, untuk latar belakangnya, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK, ketergantungan masyarakat global terhadap konektivitas dan akses internet semakin meningkat. Sinyal data yang efisien dan handal menjadi kunci dalam mendukung berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk komunikasi bisnis, pendidikan, dan penelitian. Nah, untuk memenuhi tuntutan tersebut, infrastruktur komunikasi yang tangguh dan handal menjadi satu kebutuhan mendesak. Oke, lanjut pengurangan tensi, pengurangan tegangan, peregangan, dan peran kunci teknologi repeater. Di sini ada tujuan dari tugas besar berikut, yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang teknologi yang digunakan untuk merealisasikan kabel optik bawah laut dan pentingnya kabel optik bawah laut dalam komunikasi global. Nah, dari sejarahnya sendiri, kabel optik bawah laut itu dimulai dari tahun 1850-an, ketika kabel telegraf bawah laut pertama kali ditemukan, digunakan untuk mengirim pesan telegraf antar Inggris dan Perancis. Pada tahun 1988, kabel optik bawah laut pertama kali ditempatkan di Samudra Atlantik, menghubungkan Amerika Serikat dan Inggris. Saat ini lebih dari 400 kabel optik bawah laut yang menghubungkan seluruh dunia. Selanjutnya itu ada pembahasan. Yang pertama ada isolasi elektromagnetik atau EMI. Kabel optik bawah laut dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang dapat menyebabkan noise pada sinyal. Beberapanya yaitu pelindung eksternal, pelapis EMI, pemisahan kabel, dan grounding. Lalu yang kedua, pengurangan tegangan peregangan atau tensio strain relief. Kabel ini dirancang untuk menanggulangi tegangan mekanis dan peregangan yang mungkin terjadi saat pemasangan atau karena perubahan kondisi lingkungan di dasar laut. Pengurangan tegangan ini membantu menjaga keintegritasan mekanis pada kabel dan mencegah noise akibat tegangan berlebih. Untuk selanjutnya adalah pengurangan attenuation. Attenuation atau redaman adalah penurunan kekuatan sinyal saat melintasi kabel. Desain optik bawah laut meminimalkan attenuation untuk memastikan bahwa sinyal dapat melakukan perjalanan jarak yang panjang tanpa kehilangan yang signifikan. Nah, pemilihan serat optik berkualitas tinggi dengan karakteristik optik yang baik adalah langkah pertama untuk mengurangi attenuasi. Yang kedua adalah pelapisan atau armoring. Nah, kabel optik ini dilapisi dengan pelindung atau armoring untuk melindungi terhadap kerusakan mekanis terhadap tekanan air di kedalaman laut. Armoring ini membantu mempertahankan integritas kabel dan mencegah potensi gangguan terhadap sinyal. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi repeater. Repeater sendiri untuk mengatasi redaman sinyal yang dapat terjadi selama perjalanan melalui kabel yang panjang. Kabel optik bawah laut seringkali dilengkapi dengan repeater optik. Fungsinya sendiri, yang pertama, amplifikasi sinyal. Repeater bekerja sebagai penguat sinyal optik yang melewati serat optik, melemah seiring dengan jarak, dan repeater membaca sinyal tersebut, memperkuat, dan kemudian mengirimkan kembali ke dalam serat optik. Yang kedua, regenerasi sinyal. Selain penguat, repeater juga melakukan regenerasi sinyal. Ini berarti repeater menganalisis sinyal dan yang diterimanya, membersihkan dari noise, distorsi, dan kemudian memancarkan ulang sinyal yang telah diregenerasi. Selanjutnya yaitu ada lokasi pemasangan repeater. Repeater biasanya dipasang pada interval tertentu panjang jalur kabel optik. Ini berdasarkan pada analisis atenuasi dan jarak transmisi yang diinginkan. Filter ditempatkan untuk memastikan bahwa sinyal tetap kuat dan tidak
mengalami penurunan signifikan. Lalu yang kedua itu energi untuk repeater. Repeater memerlukan suplai daya untuk operasinya. Oleh karena itu, pada kabel optik bawah laut Next. Selanjutnya adalah teknologi amplifikasi. Nah, beberapa teknologi amplifikasi ini digunakan pada repeater termasuk optika amplifier seperti erbium dipole fiber amplifier. Amplifier ini digunakan untuk memperkuat sinyal optik tanpa perlu mengonversi sinyal menjadi bentuk listrik yang dapat mengurangi kehilangan sinyal. Kedua adalah optimasi kinerja. Desain repeater dan teknologi dirancang untuk mengoptimalkan kinerja transmisi. Ini melibatkan teknologi pembetulan kesalahan atau error correction dan pengurangan noise untuk memastikan bahwa sinyal yang diterima pada ujung kabel tetap berkualitas tinggi. Kesimpulannya, kabel optik bawah laut merupakan hal penting dalam komunikasi global dan memungkinkan transmisi data internasional yang cepat, mendukung pertumbuhan internet, perdagangan global, dan berbagai aplikasi penting lainnya. Kabel optik bawah laut menggunakan teknologi serat optik yang sangat tipis dan kuat, dilengkapi dengan sistem penguat sinyal, pengamanan yang canggih, dan dipasang di dasar laut. Oleh karena itu, perawatan dan pengembangan kabel optik bawah laut sangat penting untuk memastikan keandalan dan keamanan transmisi data global. Oke, sekian dari presentasi tugas besar kami. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.